Maya melihat suaminya selingkuh di kafe. Tapi yang bikin syok bukan perselingkuhannya, melainkan aksi putri tunggalnya yang berusia 12 tahun. Dia tidak menangis, justru melakukan hal tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku melipat sajadah berwarna marun dengan hati-hati. Udara subuh di Jakarta terasa dingin, menusuk kulit meskipun aku sudah tertutup rapat oleh mukena. Sambil menunggu adzan subuh selesai, mataku tanpa sengaja menangkap sosok Farhan, suamiku, yang masih terlelap. Biasanya, ia sudah terbangun sebelum adzan, sibuk dengan ponselnya, memeriksa pekerjaan atau sekadar membalas pesan. Namun, beberapa bulan terakhir ini, ia seringkali tidur pulas hingga menit-menit terakhir sebelum harus bersiap ke kantor. Perubahan itu bukan hanya soal waktu bangun. Ada banyak hal kecil yang mulai menggerus ketenangan batinku. Semula, aku menganggapnya hanya sebagai kelelahan kerja yang wajar, mengingat Farhan baru saja dipromosikan. Aku, Maya, selalu berusaha menjadi istri yang suportif dan pengertian. Bukankah itu yang diajarkan dalam agama? Untuk selalu berprasangka baik, aku menghela napas, berusaha meyakinkan diri sendiri. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng kampung kesukaan Farhan. Kirana, putri tunggal kami yang baru berusia 12 tahun, duduk di meja makan, sibuk dengan buku pelajarannya. Kirana adalah segalanya bagiku. Seorang anak yang cerdas dan penurut, yang selalu menjadi penenang di tengah badai kecil dalam rumah tangga kami. Saat Farhan keluar kamar, ia tampak tergesa-gesa. Kemejanya rapi, parfumnya beraroma baru, lebih segar, lebih maskulin, bukan aroma kayu manis yang biasanya ia pakai. Ia mencium puncak kepalaku sekilas, bahkan tanpa menatap mataku. Tindakan sekilas itu terasa seperti ritual yang diwajibkan, bukan ungkapan kasih sayang. Ayah buru-buru, sayang. Ada meeting penting pagi ini, katanya, sambil meraih kunci mobil dan tas kerjanya. Suaranya terdengar sedikit canggung, tidak sehangat biasanya. Aku mengerutkan kening. Baru jam 6, Mas. Bukannya meeting MU selalu jam 9? Tanyaku lembut, mencoba menahan rasa ingin tahu yang berlebihan. Aku tahu, seorang istri tidak boleh terlalu posesif, tetapi naluriku berkata lain. Farhan berhenti di ambang pintu, tangannya menggenggam kenop pintu erat-erat. Ia tidak berbalik, hanya menjawab singkat, meeting dengan klien luar kota, Mei. Mereka mau sarapan bareng. Nanti aku telepon. Jawaban itu tidak memuaskan. Klien luar kota? Biasanya, ia akan menceritakan detailnya, bahkan meminta aku menyiapkan bekal khusus. Tapi kini, semua serba rahasia. Aku hanya bisa mengangguk dan memperhatikan punggungnya menghilang di balik pintu. Kirana, yang sedari tadi diam, tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya yang tajam menatapku penuh selidik. Bunda, ayah jadi jarang cium kening Bunda lama-lama ya? Pertanyaan polos itu langsung menghantam ulu hatiku. Aku tersenyum dipaksakan, meraih tangan Kirana dan menggenggamnya. Ayah sibuk. Nak, doakan saja biar rezekinya lancar. Jawabku, meskipun di dalam hati, aku merasa ada retakan yang semakin membesar. Sejak saat itu, ponsel Farhan menjadi benda mati yang penuh rahasia. Ia meletakkannya selalu terbalik, bahkan membawanya ke kamar mandi. Panggilan teleponnya selalu singkat, atau ia akan beranjak ke balkon jika menerima panggilan dari nomor yang tidak kukenal. Aku mulai tidur sendirian di malam hari, karena Farhan sering pulang larut, beralasan lembur di kantor yang ternyata tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Kecurigaan itu, yang semula hanya sebatas bisikan setan, kini berubah menjadi keyakinan yang dingin. Aku tahu, ada sesuatu yang Farhan sembunyikan.
Dan aku, sebagai istrinya, harus mencari tahu kebenarannya, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Aku menyadari bahwa rutinitas kami yang dulu kukuh dan penuh kehangatan, kini telah berubah menjadi panggung sandiwara yang aku mainkan sendirian. Aku harus mengakhiri sandiwara ini, demi ketenangan batinku dan masa depan Kirana. Malam harinya, setelah Kirana tidur, aku memberanikan diri. Aku mengambil jaket kerja Farhan yang tergantung di belakang pintu. Aroma parfum baru itu sangat kuat. Dan di saku jaket, tanganku meraba sesuatu. Itu adalah selembar kertas kecil, terlipat rapi. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Itu adalah struk pembayaran dari sebuah butik perhiasan, tertanggal 2 hari lalu. Nama barang yang tertera, liontin berlian emas putih. Farhan tidak pernah memberiku perhiasan semahal ini dalam waktu dekat. Bahkan, ulang tahun pernikahanku masih 3 bulan lagi. Mataku berkaca-kaca, tenggorokanku tercekat. Siapa pemilik liontin berlian ini? Aku meremas truk itu hingga hancur. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di tepi jendela, menatap bintang yang seolah ikut meredup bersama harapan-harapanku. Perasaan dikhianati itu lebih menyakitkan daripada dugaan apapun yang pernah kubayangkan. Aku harus menemukan siapa dia, dan kenapa suamiku tega menghancurkan semua ini. Aku mengambil keputusan bulat. Besok, aku akan mengikuti Farhan. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Rasa sakit yang menghunjam ini tidak memungkinkan aku untuk berpura-pura lagi. Aku harus bertindak. Pagi hari, aku sudah siap dengan rencana. Aku menyiapkan bekal Kirana lebih awal, dan menyuruhnya sarapan terpisah dari Farhan. Farhan masih dengan sikap tergesa-gesa dan aroma parfum yang menyesakkan. Ia tak menyadari bahwa mataku kini bukan lagi mata yang penuh cinta, melainkan mata seorang investigator yang terluka. Setelah Farhan pergi, aku menenangkan Kirana. Bunda harus pergi sebentar. Nak, ada urusan mendadak. Kamu belajar di rumah ya, jangan lupa makan bekalmu. Kirana menatapku dengan tatapan khawatir, seolah ia bisa membaca gejolak di hatiku. Aku berganti pakaian. Aku memilih gamis hitam yang sederhana dan jilbab instan yang menutup dada. Aku tidak ingin mencolok. Aku hanya ingin menjadi bayangan yang tidak terlihat. Aku bertekad, jika benar ada wanita lain, aku akan menghadapinya dengan kepala tegak, sebagai istri yang sah. Aku menyusul Farhan dengan taksi online. Aku berulang kali mengingatkan pengemudi untuk menjaga jarak agar tidak dicurigai. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusuhku seperti genderang perang. Aku berdoa dalam hati, memohon kekuatan dan ketabahan. Mobil Farhan melaju ke arah yang tidak kukenal. Bukan ke arah kantornya. Ia justru membelok ke kawasan perumahan elit di pinggiran kota, tempat butik-butik mewah dan kafe-kafe eksklusif berjejer. Farhan memarkir mobilnya di depan sebuah kafe kecil bernama Melati. Kafe itu tersembunyi di balik rimbunnya pohon Kamboja, jauh dari keramaian pusat bisnis. Instingku langsung berteriak, ini dia tempatnya. Aku meminta pengemudi taksi untuk berhenti agak jauh, di seberang jalan. Aku membayar dan turun, lalu segera mencari tempat persembunyian yang aman. Aku berdiri di balik rimbunnya tanaman hias, memastikan diriku benar-benar tersamarkan. Aku melihat Farhan turun dari mobil. Ia merapikan kemejanya dan tersenyum. Senyuman yang sudah lama tidak kulihat, senyuman yang terlalu cerah dan penuh harap. Beberapa saat kemudian, seorang wanita keluar dari kafe. Wanita itu tidak berhijab. Rambutnya dicat pirang keemasan, dan ia mengenakan gaun ketat berwarna merah yang mencolok. Farhan langsung menghampirinya. Langkah Farhan terlihat begitu cepat dan bersemangat. Ia menyambut wanita itu dengan pelukan mesra, pelukan yang biasanya hanya kuterima saat kami baru menikah dulu. Dunia di sekitarku terasa sunyi seketika. Aku merasakan udara dingin menusuk tulangku, meskipun matahari bersinar terik. Semuanya menjadi nyata,
bukan lagi bayangan yang kubuat-buat dalam kecurigaan. Wanita itu tersenyum manja, tangannya melingkar di lengan Farhan. Dan di lehernya, tergantung sebuah liontin yang sangat familiar. Liontin berlian emas putih yang kubaca di struk itu. Aku hampir saja kehilangan keseimbangan. Kedua lututku lemas. Aku harus bersandar pada tembok pembatas taman. Rasa mual itu datang tiba-tiba, diikuti rasa panas yang membakar dadaku. Aku menelan air liur, berusaha keras untuk tidak berteriak atau menangis. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat nama Allah, memohon kesabaran. Aku harus kuat, setidaknya demi Kirana. Mereka masuk ke dalam kafe, memilih meja yang agak tersembunyi di sudut. Dari tempatku berdiri, aku masih bisa melihat mereka. Mereka tertawa, mereka saling menyuapi, mereka tampak seperti pasangan yang sedang dimabuk asmara. Aku mengambil napas dalam-dalam. Selama ini, aku menjaga kehormatan Farhan, menjaga rumah tangganya, menjaga martabatku. Tapi kini, semua itu hancur berantakan oleh satu adegan di kafe kecil itu. Aku mengeluarkan ponsel, berniat untuk merekam bukti. Tangan ini gemetar hebat. Saking paniknya aku kesulitan menyentuh tombol rekam. Saat aku mulai merekam, aku melihat wanita itu, Ranti, mungkin itu namanya, mengambil sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi pita merah. Farhan terlihat antusias. Farhan membuka kotak itu, dan di dalamnya ada sebuah jam tangan mewah. Farhan tampak sangat senang, mencium tangan wanita itu, dan ia mencium Farhan di pipi. Sebuah hadiah balasan. Air mataku akhirnya jatuh, membasahi pipi di balik nikab yang ku kenakan. Bukan hanya karena Farhan selingkuh, tetapi karena ia menghabiskan waktu, uang, dan emosi yang seharusnya menjadi milik kami, milikku dan Kirana, untuk wanita lain. Aku memutuskan, ini sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu kulihat. Aku akan masuk, aku akan menghancurkan sandiwara kotor ini di depan matanya. Aku merapikan hijabku, menguatkan langkah, dan mulai berjalan menuju pintu kafe, siap untuk menghadapi badai. Namun, saat kakiku baru saja mencapai pintu kaca kafe, aku terhenti. Aku melihat bayangan. Bayangan seorang gadis kecil yang berdiri tidak jauh dari tempatku, tepat di samping mobil Farhan. Jantungku seperti berhenti berdetak. Itu Kirana. Mataku terpaku pada sosok Kirana. Bagaimana mungkin? Seharusnya dia ada di rumah, belajar. Aku meninggalkan dia dengan pesan yang sangat jelas. Kirana mengenakan seragam sekolahnya yang khas, tas ranselnya masih menggantung di bahu. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak pucat dan tegang. Ia tidak melihatku, tetapi pandangannya lurus tertuju pada jendela kafe. Aku ingat, hari itu adalah jadwal latihan piano Kirana yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kafe ini. Mungkin ia selesai lebih cepat, atau mungkin pikiran itu menghantamku, ia memang mengikutiku, karena ia merasakan kecemasan yang sama. Aku panik. Rencana konfrontasiku seketika buyar. Aku tidak boleh membiarkan Kirana melihat ini. Aku harus melindunginya dari kehancuran yang sebentar lagi akan terjadi. Aku bergegas berjalan ke arahnya, namun langkahku terhenti saat Kirana tiba-tiba menggerakkan kakinya. Ia tidak melihat ke arahku, ia justru berjalan perlahan, sangat perlahan, menuju pintu kafe. Aku berteriak dalam hati, "Kirana, jangan pulang." Tapi suaraku tercekat, tak mampu keluar. Lidahku keluh, seolah membeku karena ketakutan. Kirana berhenti di depan jendela kafe, dekat tempat Farhan dan wanita itu duduk. Cahaya matahari senja menimpa wajahnya, membuatnya terlihat seperti malaikat kecil yang terluka. Ia berdiri tegak, tidak menangis, tidak menjerit. Ia hanya memandang lurus ke dalam. Di dalam kafe, Farhan dan Ranti masih asyik tertawa. Mereka saling bersulang dengan cangkir kopi.
Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran Kirana. Aku melihat Farhan meraih tangan Ranti, menggenggamnya erat-erat di atas meja. Pemandangan itu adalah pukulan telak. Itu adalah tangan yang sama yang dulu memelukku, yang dulu menggendong Kirana. Pada saat itu, Kirana seolah melihatku. Ia menoleh sekilas ke arahku, tatapan mata kami bertemu. Matanya tidak marah, tapi penuh dengan kesedihan yang mendalam, kesedihan yang tak seharusnya ditanggung oleh anak seusianya. Tatapan itu seolah berkata, "Bunda, kamu benar. Ayah jahat." Air mata Kirana mulai menetes. Namun ia segera menyeka dengan punggung tangan. Ia menarik napas panjang, menguatkan dirinya. Dan kemudian, Kirana melakukan sesuatu yang membuatku terkejut. Ia tidak berbalik, ia tidak lari. Ia justru membuka pintu kafe dan melangkah masuk. Aku terkesiap. Seluruh tubuhku kaku. Aku seharusnya menghentikannya, menariknya keluar, menjauhkan dia dari adegan memalukan ini. Tapi kakiku menolak untuk bergerak, seolah-olah aku terikat pada tanah. Di dalam kafe, bel pintu berbunyi, menarik perhatian beberapa pengunjung, termasuk Farhan. Farhan menoleh, dan senyum di wajahnya seketika hilang, digantikan oleh ekspresi horor dan terkejut yang luar biasa. Cangkir kopinya hampir saja terlepas dari tangan. Kirana berjalan tegak menuju meja Farhan. Langkahnya mantap, tidak ragu-ragu. Ia mengabaikan tatapan semua orang. Farhan mencoba berdiri. "Kirana, sayang, kamu kok." Kirana tidak membiarkan Farhan menyelesaikan kalimatnya. Ia berdiri tepat di samping meja, menatap Farhan, lalu beralih menatap wanita di sebelahnya, Ranti, dengan pandangan yang dingin. Ranti, si wanita selingkuhan, tampak bingung dan sedikit panik. Ia berusaha menarik tangannya dari Farhan, tapi Farhan masih memegang erat. "Hai, nak," kata Ranti, mencoba terdengar ramah, tetapi suaranya bergetar. Ia mencoba tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Kirana tidak menjawab. Ia hanya terus menatap mereka, bergantian. Farhan berusaha menjelaskan, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia seperti kehilangan suara. Aku melihat ini semua dari pintu kafe, tubuhku masih gemetar hebat. Aku harus masuk, aku harus mengendalikan situasi ini. Tapi aku tahu, jika aku masuk sekarang, aku hanya akan menambah kekacauan. Kirana mengambil tas ranselnya, meletakkannya di lantai dengan hati-hati. Lalu, ia mengangkat tangan kanannya. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menampar ayahnya? Apakah dia akan membuang kopi panas ke wajah wanita itu? Tidak. Yang terjadi jauh lebih mengejutkan. Aku terpaku di ambang pintu, menyaksikan drama yang seharusnya tidak pernah terjadi ini dimainkan oleh Kirana. Putriku, anak yang selama ini kubesarkan dengan kasih sayang, kini berdiri di tengah kafe, menjadi saksi kehancuran rumah tangganya. Farhan, wajahnya memerah, tampak benar-benar malu. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya begitu tak berdaya. Ia menarik tangannya dari Ranti dan berusaha meraih tangan Kirana. "Kirana, dengarkan ayah dulu. Ini bukan seperti yang kamu lihat. Nak, ayah." Kirana menarik tangannya menjauh dengan cepat, seolah sentuhan Farhan adalah api yang membakar. Gerakan penolakan Kirana itu begitu lugas dan tegas, lebih menyakitkan bagi Farhan daripada tamparan. Ranti mencoba mengambil peran. "Sayang, duduk dulu. Tante belikan kamu es krim, ya? Tante ini teman kerja ayahmu, kami sedang membahas proyek baru." Ranti mencoba tersenyum meyakinkan, namun senyumnya terlihat seperti topeng. Kirana akhirnya berbicara. Suaranya kecil, tetapi jelas dan memantul di seluruh ruangan kafe yang mendadak sunyi. "Teman kerja?" Ia menunjuk liontin berlian di leher Ranti dengan jari telunjuknya. "Apa teman kerja ayah yang baru?"
sekarang wajib diberi liontin berlian emas putih seharga puluhan juta. Farhan terkesiap. Ranti pucat pasi. Ekspresi Farhan menunjukkan bahwa dia tidak percaya Kirana bisa mengetahui hal sedetail itu. Aku pun terkejut. Bagaimana Kirana tahu harga liontin itu? Kirana menjelaskan, masih dengan nada tenang yang menusuk. Tadi malam, ayah menelpon seseorang. Ayah bicara di balkon, tapi suara ayah keras sekali. Ayah bilang, nanti sore kita ketemu di kafe Melati. Kamu pasti suka liontinnya, harganya lumayan. Dan ayah menyebutkan butik perhiasan itu. Aku ingat betul, Bunda pernah bilang toko itu sangat mahal. Semua pengunjung kafe kini menatap Farhan dengan tatapan menghakimi. Aku merasakan rasa malu yang luar biasa, tetapi rasa bangga melihat keberanian Kirana jauh lebih besar. Putriku tidak hanya cerdas, ia juga memiliki integritas yang tinggi. Farhan mencoba membela diri. Kirana, kamu salah paham. Itu hadiah untuk ulang tahun Tante Ranti. Ayah cuma... Ayah, potong Kirana, kali ini suaranya lebih keras. Ia menatap lurus ke mata Farhan, tanpa berkedip. Ayah sudah tidak pernah mencium kening Bunda lama-lama. Ayah sudah tidak pernah menemani aku belajar. Ayah sudah tidak pernah tertawa seperti ini di rumah. Ia menghentikan kalimatnya sejenak, menelan ludah. Lalu ia melanjutkan, ayah menghabiskan waktu, uang, dan semua senyuman ayah untuk tante ini. Sedangkan di rumah, Bunda hanya sendirian, melipat sajadah sambil menunggu ayah yang tidak pernah pulang tepat waktu. Kata-kata Kirana adalah pedang yang menusuk jantungku. Semua rasa sakit yang selama ini kupendam, kini diungkapkan oleh putriku sendiri. Aku tahu, Kirana tidak hanya mengikutiku, dia sudah mengamati perilaku Farhan jauh sebelum aku. Ranti mulai terlihat tidak nyaman. Ia menarik-narik lengan Farhan, berbisik, "Mas, kita pergi saja. Ini memalukan." Farhan menepis tangan Ranti dengan kasar. Kini tatapannya tertuju padaku, yang masih berdiri di dekat pintu. Ia baru menyadari kehadiranku. Wajahnya semakin pias. "Maya," serunya, kaget. Kamu di sini? Sejak kapan?" Aku berjalan maju, mengambil langkah pertama yang berat menuju meja itu. Aku tidak lagi peduli pada pandangan orang lain. Aku hanya fokus pada dua pengkhianat di hadapanku, dan putriku yang berdiri tegak membela kehormatan ibunya. Aku berhenti tepat di belakang Kirana, meletakkan tangan di bahunya. Aku merasakan getaran kecil di tubuhnya, tapi dia tidak mundur. "Sejak kapan, Mas?" Ulangku, suaraku bergetar namun terdengar mantap. "Sejak kamu lupa bahwa kamu punya anak yang tumbuh besar, yang tidak bisa kamu bohongi dengan mudah." Farhan dan Ranti kini berada dalam posisi terjepit. Mereka berdua menatap kami dengan rasa bersalah yang kentara. Keheningan yang mencekam menggantung di udara kafe. Aku merasakan seluruh isi kafe menahan napas, menanti adegan drama apalagi yang akan terjadi. Farhan berdiri tegak, tapi tubuhnya terasa rapuh. "Mei, tolong. Kita bicara di rumah saja. Jangan di sini," bisiknya, mencoba menjaga martabatnya yang sudah hancur lebur. Aku menggeleng pelan. "Martabatmu sudah hilang, Mas. Hilang bersama janji-janjimu yang kau ucapkan di depan penghulu," kataku. Aku menarik napas, mencoba mengatur emosi. Air mata sudah kering, hanya menyisakan rasa perih dan marah. Kirana, yang bahunya kugenggam, membalikkan badan sedikit. Ia menatapku. Pandangan matanya adalah campuran dari kesedihan seorang anak yang kehilangan figur ayah, dan kekuatan seorang wanita muda yang melindungi ibunya. Aku membungkuk, mensejajarkan pandangan dengannya. "Kirana, sayang, ayo kita pulang, ya? Biar Bunda yang urus ini." Aku berusaha membujuknya lembut. Aku tidak ingin dia menyaksikan penghinaan ini lebih jauh.
Kirana menggeleng pelan. Ia menggenggam tanganku yang berada di bahunya. Genggamannya sangat kuat, seolah ia sedang menyalurkan seluruh kekuatannya kepadaku. "Tidak, Bunda. Aku harus selesai," katanya. Suaranya kini terdengar seperti berbisik, tetapi tekadnya sangat jelas. Ia kembali menghadap ke meja, ke arah Farhan dan Ranti. Ranti, si wanita selingkuhan, akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. Ia menarik napas panjang, mencoba terlihat tegar. "Dengar, Dek. Semua ini salah paham. Tante tidak bermaksud memisahkan. Tante tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku," potong Kirana dengan dingin. Ia menatap Ranti dari ujung kaki hingga ujung rambut. "Aku tidak peduli Tante memisahkan siapa, karena Tante tidak memisahkan apa-apa. Ayahku sudah memisahkan dirinya sendiri dari kami." Kata-kata itu membuat Ranti terdiam. Aku bisa melihat mata Farhan berkaca-kaca. Ia menyadari Kirana telah dewasa dan kata-katanya tidak bisa ditarik kembali. Kirana kemudian mengambil langkah maju. Ia melepaskan tanganku, dan itu membuatku khawatir. Apa yang akan dia lakukan? Ia meraih sebuah serbet kertas dari dispenser di atas meja. Ia membuka tas ranselnya, mengeluarkan satu kotak kecil, kotak kenangan ayah, tempat ia menyimpan semua hadiah kecil yang pernah Farhan berikan. Ia mengambil sesuatu dari kotak itu. Sebuah gelang tali sederhana yang pernah Farhan buatkan untuknya saat ia berusia 7 tahun. Bertuliskan, "Ayah Kirana." Kirana meletakkan gelang tali itu di atas meja, di samping cangkir kopi Farhan. Gerakannya sangat lambat dan disengaja. "Ini hadiah paling berharga yang pernah ayah berikan," kata Kirana. Suaranya terdengar seperti pecahan kaca. "Ayah bilang, gelang ini simbol janji. Janji untuk selalu pulang dan menjadi ayah yang terbaik." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajahnya ke Farhan. "Ayah melanggar janjinya. Dan aku, Kirana, tidak mau lagi menyimpan simbol janji yang sudah busuk." Ia lalu mendorong gelang tali itu menjauh, tepat ke arah Farhan. Farhan kini menangis. Air matanya menetes. Namun aku tahu, air mata itu tidak akan bisa menghapus perbuatannya. "Kirana, maafkan ayah, Nak, maafkan ayah." Kirana mundur selangkah, menatap kami berdua, aku dan Farhan. Ia menghela napas panjang, seolah sedang memikul beban ribuan tahun. Dan saat itulah, Kirana melakukan hal yang benar-benar tak terduga, yang membuat seluruh kafe terdiam dan aku sendiri merasa syok. Ia melakukan aksi yang sangat dewasa dan strategis. Setelah Farhan menangis dan Ranti terdiam ketakutan, Kirana mengalihkan pandangannya dari gelang tali yang sudah ia dorong. Ia menatap kedua orang dewasa di hadapannya dengan tatapan kosong, seolah mereka adalah dua patung yang tidak berarti lagi. Ia kembali membuka tas ranselnya. Kali ini, ia mengeluarkan ponsel kecilnya. Ponsel yang biasanya hanya ia gunakan untuk berkomunikasi denganku dan teman-temannya. Ia menyentuh layar beberapa kali. Semua orang di kafe mengira ia akan menelpon seseorang. Aku sendiri berpikir ia akan menghubungi kakek atau neneknya. Tiba-tiba, ponsel Farhan yang tergeletak di meja berdering nyaring, bukan panggilan masuk, melainkan notifikasi media sosial yang bertubi-tubi. Kirana, dengan tenang, mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. "Ayah, Tante Ranti," katanya, suaranya kini terdengar sangat resmi, seolah ia sedang berpidato di depan sidang. "Aku tidak akan marah-marah. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi," lanjutnya, menekan kata itu, "aku tidak bisa membiarkan Bunda terus-terusan sakit hati sendirian. Aku juga tidak mau ayah berpikir bahwa perbuatan ini adalah hal kecil yang bisa diselesaikan dengan kata maaf." Ia kemudian mengarahkan kamera ponselnya ke Farhan, lalu ke Ranti, lalu ke liontin di leher Ranti, dan terakhir, ia mengarahkan kamera ke wajahnya sendiri. "Selamat sore, teman-teman dan keluarga besar ayah dan bunda.
ucap Kirana dengan intonasi yang jelas, merekam sebuah video singkat. Ini aku, Kirana. Aku hanya ingin memberitahu. Ayahku, Farhan, saat ini sedang meresmikan keluarga barunya. Aku tidak marah. Aku hanya ingin mengembalikan apa yang bukan lagi milik kami. Ia kemudian mengambil kartu akses kantor Farhan yang terselip di dompetnya. Ia juga mengambil kunci mobil Farhan yang tergeletak di meja. Sambil terus merekam, ia meletakkan kedua benda itu di tengah meja, di antara Farhan dan Ranti. Ayah bilang, pekerjaannya sangat penting. Ini kuncinya. Selamat bekerja, Ayah. Aku harap Ayah dan Tante Ranti bahagia di kantor baru kalian. Video itu jelas ia unggah ke statusnya, yang terhubung langsung ke semua kerabat kami, teman-teman kantor Farhan, dan bahkan beberapa klien besar yang ia kenal. Farhan mencoba merebut ponsel itu, tapi Kirana bergerak lebih cepat. Ia mengakhiri video, memasukkannya kembali ke tas, dan kemudian ia melakukan tindakan puncaknya yang membuatku menahan napas. Kirana mengambil tas ranselnya, lalu ia meraih salah satu buku gambarnya dari dalam. Itu adalah gambar terakhir yang ia buat untuk Farhan, lukisan keluarga kami yang tersenyum di taman. Ia merobek lukisan itu menjadi dua bagian, tepat di tengah, membelah wajah Farhan. Ia meletakkan satu bagian di depan Farhan. Lalu, ia mengambil bagian yang lain, bagian yang menunjukkan wajahnya dan wajahku, lalu ia melipatnya kecil-kecil, memasukkannya ke dalam saku bajunya. Ini bagianku dan Bunda, katanya, menatap Farhan dengan tatapan final. Dan yang ini, ia menunjuk bagian yang tersisa di meja, adalah bagian ayah yang sudah tidak utuh. Ia kemudian menoleh ke Ranti, si wanita selingkuhan. Ia mengambil gelas air Farhan yang tersisa setengah, dan menuangkannya ke atas bagian gambar yang tersisa di meja itu. Gambar itu basah dan luntur. Dan air ini, kata Kirana, suaranya tenang, namun penuh kekuatan, adalah air mata yang akan ayah tumpahkan. Air mata yang tidak akan pernah Bunda dan aku lihat lagi. Sekarang, kami akan pergi. Selesai. Kafe itu hening total. Farhan menatap robekan gambar yang basah itu, wajahnya benar-benar syok, lebih syok daripada saat ia dipergoki. Aku mendekat, mengaitkan tanganku di lengan Kirana. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya tersenyum pada putriku, senyum yang penuh cinta, kekaguman, dan rasa terima kasih. Aku menatap Farhan untuk terakhir kalinya. Selamat, Mas. Kamu sudah dapat kantor yang baru, bisikku, dan aku pun berbalik, berjalan keluar dari kafe, menggandeng Kirana, meninggalkan Farhan dan Ranti yang terdiam membisu, dikelilingi oleh tatapan penghakiman. Kami berjalan menjauh dari kafe Melati. Langkah kami mantap, namun bahuku terasa berat menahan beban batin. Kirana berjalan di sampingku, ia tak menangis, namun genggaman tangannya padaku terasa dingin. Aku segera memesan taksi. Begitu kami masuk ke dalam mobil, barulah aku melepaskan semua yang kutahan. Air mataku tumpah, namun aku berusaha menyembunyikannya dari Kirana. Kirana meraih tanganku, ia memelukku erat. Bunda jangan sedih. Ayah tidak pantas untuk Bunda, katanya, kalimat yang terlalu dewasa untuk usianya. Bunda tidak sedih, sayang. Bunda bangga padamu. Kamu sangat berani, bisikku, mencium keningnya berkali-kali. Di perjalanan pulang, ponselku terus bergetar. Semua notifikasi grup keluarga, grup arisan, dan grup sosial media Farhan berbunyi. Video Kirana telah viral. Belum sampai 15 menit kami tiba di rumah, mobil Farhan sudah meraung-raung masuk ke halaman. Dia pasti segera menyusul setelah membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Kirana. Aku menarik Kirana ke dalam kamar tidur utama. Tutup pintunya, nak, jangan buka sampai Bunda suruh. Tak lama kemudian, pintu rumah digedor keras. Maya, buka.
Kita harus bicara. Kirana, jangan jadi anak kurang ajar. Suara Farhan penuh amarah, bercampur dengan kepanikan. Aku membuka pintu kamar, membiarkan Kirana di dalam. Aku berjalan ke ruang tamu, berdiri tegak di tengah ruangan, menyambut Farhan. Farhan masuk dengan mata memerah. Wajahnya kacau, rambutnya acak-acakan. Ia melempar tas kerjanya ke lantai. Apa-apaan yang kamu dan anakmu lakukan? Kamu menghancurkan reputasiku. Kamu merusak masa depanku. Farhan membentakku. Aku menatapnya dengan tatapan datar. Aku menghancurkan reputasimu? Bukankah kamu yang menghancurkan hatiku, janji pernikahanmu, dan masa depan anakmu sendiri? Itu hanya salah paham, Mei. Dia hanya klien. Kami. Berhenti berbohong, Mas, potongku tegas. Kirana sudah mengembalikan kuncimu. Dia sudah mengembalikan kartu aksesmu. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan tentang pekerjaan. Farhan berjalan mendekatiku, ia mencoba meraih tanganku. Sayang, tolonglah. Aku janji, aku akan putus dengannya. Aku janji akan berubah. Demi Kirana, Mei. Demi rumah tangga kita. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Demi Kirana? Kalau kamu demi Kirana, kamu tidak akan pernah menukar kebahagiaan kami dengan wanita lain. Kirana keterlaluan. Dia memalukan aku di depan umum. Dia harus dihukum. Farhan berteriak, matanya berkilat marah. Kata-kata itu membuat darahku mendidih. Aku tak pernah membayangkan Farhan akan mengatakan hal sekejam itu pada putri kami. Tanganmu jangan pernah menyentuh Kirana. Ancamku, suaraku rendah dan dingin. Dia pahlawan dalam rumah ini. Dia melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, memotong tali yang sudah busuk. Perdebatan kami berlangsung sengit. Farhan terus mencari pembenaran. Menyalahkan aku karena kurang perhatian, menyalahkan Kirana karena terlalu ikut campur. Aku menahan semua amarahku, fokus pada satu tujuan. Besok, aku akan hubungi pengacara. Kita akhiri saja ini, Mas. Aku sudah tidak percaya lagi padamu. Mendengar kata pengacara dan akhiri, Farhan terdiam. Wajahnya berubah dari marah menjadi putus asa. Ia terdengar seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Aku berbalik, berjalan kembali ke kamar. Sebelum menutup pintu, aku menoleh ke Farhan yang masih berdiri membisu di tengah ruang tamu. Jangan pernah sentuh barang-barangku. Malam ini, tidur saja di sofa. Dan jangan coba-coba mengganggu Kirana, ujarku, lalu menutup pintu kamar. Aku menguncinya, merasa aman dalam pelukan putriku. Pagi harinya, Farhan sudah pergi. Mungkin ke kantor, atau mungkin kembali ke kafe Melati untuk meratapi nasibnya. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Kirana yang masih tertidur pulas. Wajahnya polos, namun ada sedikit kerutan di dahi, bekas beban berat yang harus ia tanggung. Aku memutuskan, ini saatnya aku menjadi ibu yang kuat. Aku menghubungi pengacara yang direkomendasikan teman baikku, Binar. Aku menceritakan semuanya, mulai dari liontin berlian, kafe Melati, hingga aksi Kirana yang viral. Maya, kamu memiliki bukti yang kuat, apalagi didukung oleh kesaksian anakmu dan viralnya video itu. Kita akan mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak secepatnya, kata pengacara itu, meyakinkanku. Malam harinya, Binar datang menjenguk. Ia membawa makanan kesukaan Kirana dan memelukku erat-erat. Aku melihat videonya, Mei. Kirana itu, dia malaikat. Dia menyelamatkanmu dari penderitaan yang lebih lama. Binar membantuku mengurus beberapa hal, termasuk mengganti kunci rumah. Kami tidak ingin Farhan kembali seenaknya. Selama beberapa hari, rumah kami terasa seperti berada dalam pengawasan.
Pagar rumah kami dipenuhi wartawan media online yang ingin mendapatkan wawancara eksklusif. Komentar di media sosial terbagi dua, ada yang mengutuk Farhan, ada pula yang menyalahkan aku karena kurang melayani suami. Aku mengabaikan semua kebisingan itu. Fokusku hanya pada Kirana. Kirana, meskipun luar biasa berani, tetaplah seorang anak yang terluka. Ia menjadi pendiam. Ia tidak lagi antusias belajar piano. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menggambar, namun semua gambarnya kini berwarna kelabu. Suatu sore, aku masuk ke kamarnya. Ia sedang menyelesaikan gambar terbarunya. Lukisan dua wanita yang saling berpegangan tangan, berdiri di bawah payung di tengah hujan badai. Di sebelah gambar itu, ada robekan lukisan Farhan yang ia bawa pulang dari kafe. Aku duduk di sampingnya. Cantik sekali gambarmu, nak. Siapa dua wanita ini? Ini kita, Bunda, jawabnya lirih. Dan ini hujan. Aku buang saja ayah di luar sana, biar kehujanan sendirian. Aku tahu, itu adalah caranya menyalurkan amarah dan sakit hati. Aku memeluknya. Terima kasih, sayang. Karena kamu, Bunda bisa kuat. Kamu penyelamat Bunda. Aku hanya ingin Bunda kembali tertawa seperti dulu, katanya sambil terisak. Air matanya akhirnya tumpah. Air mata yang selama ini ia tahan. Kami menangis bersama malam itu. Tangisan yang menyakitkan, namun terasa melegakan. Itu adalah proses pembersihan, membuang semua kesedihan yang telah menumpuk. Aku menyadari, kepingan hati yang harus kukumpulkan bukan hanya milikku, tapi juga milik Kirana. Kami harus saling menguatkan, menjadi tim yang tak terkalahkan. Kabar perceraian kami menyebar dengan cepat. Farhan dipaksa mengambil cuti panjang dari kantornya karena skandal video Kirana. Reputasinya benar-benar hancur. Ia mencoba menghubungiku berkali-kali, meminta bertemu, meminta maaf. Namun, aku selalu menolak. Aku hanya berkomunikasi melalui pengacara. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari pengacaraku. Farhan ingin bertemu dengan Kirana. Aku ragu. Namun, aku tidak ingin menjadi penghalang bagi Kirana. Bagaimanapun, Farhan tetaplah ayahnya. Kami bertemu di sebuah restoran umum. Aku hadir hanya sebagai pengawas. Farhan terlihat sangat berbeda. Ia kurus, matanya cekung, dan ia tidak lagi memakai parfum mahal yang baru itu. Farhan segera menghampiri Kirana. Ia berlutut, mencoba memeluk putrinya. Kirana mundur selangkah, menjaga jarak. Ayah sudah tidak perlu berlutut. Ayah sudah mengambil keputusan. Farhan menangis sesenggukan. Ayah minta maaf. Nak, ayah hilaf. Ayah bodoh. Ayah janji akan jadi ayah yang baik lagi. Ayah tahu kenapa aku membuang hadiah ayah di kafe waktu itu? Tanya Kirana, nadanya tenang, seperti seorang hakim. Karena aku tahu, ayah tidak akan berubah hanya dengan kata-kata. Ayah harus membuktikan. Farhan menceritakan penyesalannya. Ia mengakui bahwa Ranti, si wanita selingkuhan, meninggalkannya setelah ia kehilangan pekerjaan. Ranti hanya menginginkan status dan uang. Aku mendengarkan semua itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas. Hanya rasa kasihan pada seorang pria yang menghancurkan dirinya sendiri. Kirana mendengarkan dengan saksama. Setelah Farhan selesai, Kirana menyerahkan sebuah amplop kecil. Ini, kata Kirana. Aku jual semua mainanku yang dibelikan ayah. Uangnya aku tabung. Aku mau sumbangkan ke panti asuhan. Biar anak-anak di sana bisa beli buku baru. Farhan bingung. Kenapa? Nak, kenapa kamu jual? Karena aku tidak mau kenangan buruk ayah menjadi milikku, jawab Kirana. Aku ingin membuat kenangan baru, kenangan baik, dengan hasil kerja kerasku sendiri. Ayah, Kirana tidak butuh harta ayah.
Kirana hanya butuh ayah yang jujur. Dan ayah itu sudah hilang. Kata-kata itu adalah pukulan telak yang kedua. Farhan hanya bisa menangis tanpa suara. Meskipun hatiku teriris melihat kesedihan Farhan, aku tahu aku harus tetap teguh. Farhan harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Aku bangkit, memberi isyarat kepada Kirana bahwa sudah waktunya kami pergi. Kirana mencium tangan Farhan, sentuhan perpisahan, bukan sentuhan maaf. Ayah, aku akan selalu berdoa. Semoga ayah bisa menemukan hati ayah yang hilang, kata Kirana. Kami meninggalkan Farhan sendirian di restoran itu, sendirian dengan penyesalan dan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. 3 bulan kemudian, putusan cerai kami dikabulkan. Aku resmi menjanda, namun aku tidak pernah merasa sekuat ini. Hak asuh Kirana jatuh sepenuhnya kepadaku. Aksi Kirana yang viral ternyata membawa berkah terselubung. Banyak wanita yang mengalami nasib serupa menghubungiku, memberikan dukungan, dan bahkan meminta saran. Binar, temanku, mengajakku untuk memanfaatkan momentum ini. Aku dan Binar mendirikan sebuah pusat konseling wanita dan anak, yang kami namakan Rumah Kirana. Kami membantu para wanita untuk bangkit setelah perceraian dan memberikan konseling gratis bagi anak-anak yang menjadi korban perselingkuhan. Aku menggunakan pengalamanku, dan Kirana, tanpa sadar, menjadi inspirasi. Ia menjadi ikon keberanian, seorang anak yang tidak membiarkan rasa sakit menghancurkannya. Aku melepas semua perhiasan pemberian Farhan, menggantinya dengan liontin sederhana berbentuk kunci, lambang bahwa aku telah memegang kunci masa depanku sendiri. Suatu sore, aku dan Kirana duduk di teras. Kirana kini kembali ceria. Ia sudah mulai les piano lagi, dan ia juga aktif membantu di rumah Kirana, menjadi relawan cilik yang menyambut teman-teman sebayanya. Bunda, kata Kirana, memecah keheningan. Aku tidak menyesal melakukan itu di kafe. Aku hanya kasihan sama ayah. Kasihan? Tanyaku, memandangnya. Iya. Dia kehilangan 2 wanita paling berharga di hidupnya, karena satu wanita yang salah. Dia kehilangan bunda yang pemaaf, dan dia kehilangan aku yang sangat menyayanginya. Jawabnya, nadanya sudah tidak lagi marah, hanya prihatin. Aku tersenyum, mengelus lembut pipinya. Kamu benar, sayang. Tapi sekarang, ayah punya kesempatan untuk menemukan dirinya lagi. Dan kita juga punya kesempatan untuk memulai dari awal. Kami berdiri, saling berpelukan. Kirana adalah nama yang kubawa, nama yang dulu kuukir dengan Farhan. Kini, nama itu menjadi lambang kekuatan, lambang bangkitnya seorang ibu dan putrinya dari keterpurukan. Aku, Maya, seorang wanita berhijab yang pernah terluka, kini berdiri tegak. Aku tidak lagi bergantung pada Farhan. Aku memiliki Tuhan, dan aku memiliki Kirana. Kami adalah tim. Kami adalah keluarga. Sebuah lembaran baru telah terbuka, dan di dalamnya, kami menulis kisah kami sendiri. Kisah tentang keberanian, pengampunan, dan cinta yang takkan pernah pudar. Tentu saja, aku tetap Maya. Tapi Maya yang ini, jauh lebih kuat dan lebih tangguh.